Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, baik. Insya Allah lebih baik. Alhamdulillah. Semangat dah untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Baik. Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Ceria, Bu. Ceria. Kenapa ceria? Sakit kayaknya, Bu. Sakit. Yang lain masuk semua? Masuk, Bu. Alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu selalu sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran ke-6 yang berjudul pertanian, bertema pertanian. Sebelumnya, siapa yang sudah pernah melihat atau pernah melihat orang yang sedang melakukan pertanian? Belum pernah, Bu. Udah pernah, Bu. Nah, jadi kalian tahu nggak sih pertanian itu apa? Tak tahu, Bu. Jadi, pertanian adalah pemanfaatan sumber daya hayati untuk dilakukan dengan cara ditanam yang dapat menghasilkan dan berguna bagi kehidupan. Jadi, pertanian tadi itu adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan dengan cara ditanam, kemudian ketika sudah dipanen, dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi, apakah kalian tahu contoh-contoh dari kegiatan yang melakukan pertanian? Menanam padi, Bu. Benar, menanam padi. Bu, menanam jagung. Benar. Ada juga bisa menanam padi, menanam jagung, menanam ubi, dan yang lain-lainnya. Sekarang coba kalian buka buku kalian halaman 74. Di situ ada teks percakapan yang berjudul Ubi Kayu Terserang Hama. Nah, coba kalian baca. Di situ kan ada 3 orang tuh. Nah, Ibu menjadi Ujang, Farhan dibacakan oleh Maudia, dan Amin dibacakan oleh Erika. Judulnya Ubi Kayu Terserang Hama. Aku sedih, kebun ayahku yang ditanami ubi terserang hama. Apa? Terserang hama? Wah, gawat. Panen terancam gagal dong. Iya. Sudahlah, jangan bersedih. Ternyata hama itu sangat merugikan. Bukan hanya merugikan pohon saja, tetapi juga merugikan manusia. Betul juga kata Ujang, kalau begitu harus kita beluntas. Hahaha. Apaan beluntas? Hama kok dibeluntas? Bukannya beluntas
tapi berantas. Ya, aku juga tahu sebenarnya. Aku hanya ingin menghibur Ujang agar tidak bersedih. Aku senang Ujang sudah bisa tertawa dan tidak sedih lagi. Aku juga senang. Maafkan aku ya kawan-kawan, seharusnya aku tidak perlu bersedih. Kita tidak perlu larut dalam kesedihan. Yang penting kita harus tahu bagaimana cara memberantas hama itu. Ya, orang tuamu bisa menanyakannya kepada petugas penyuluhan pertanian. Oh iya, terima kasih teman. Kalau begitu, aku pulang dulu ya. Aku ingin memberitahukan kepada ayah. Nah, jadi dalam percakapan tadi, peristiwa apa sih yang terjadi kepada Ujang itu? Ubinya si Ujang terserang hama. Benar. Tanaman ubi yang dimiliki oleh keluarga Ujang terserang hama, maka Ujangnya bersedih karena dengan terserangnya hama pada ubi yang ditanamnya itu akan menyebabkan kerugian. Benar. Sekarang coba kalian buka halaman selanjutnya, halaman 76. Halaman 76, teks yang berjudul Memberantas Hama. Ya, ada Bu. Coba dibaca. Dimulai dari Maudi. Hama adalah penyakit tanaman. Jika tanaman padi, ubi, cabai, tomat, wortel, jambu, mangga, dan sebagainya terserang hama, maka hasil panen tidak akan memuaskan. Bahkan bisa gagal, tidak menghasilkan sama sekali. Stop, dilanjutkan oleh Erika. Baik Bu, untuk meningkatkan hasil pertanian, tentunya tanaman-tanaman tidak boleh terserang hama. Hama harus segera dicegah sejak awal. Jika tanaman sudah terlanjur terserang hama, maka harus segera diberantas. Hama atau penyakit tanaman diantaranya adalah ulat, gerayak, ulat tanah, belalang, kelereng, kupu-kupu, kutu daun, dan rayap. Tikus dan bajing juga termasuk hama. Hama yang menyerang ubi kayu diantaranya rayap, ulat kawat, dan kumbang. Rayap biasanya merusak bibit tanaman. Rayap terdapat di lahan-lahan kering, seperti di tegalan. Ulat kawat memakan akar dan batang tanaman. Ulat ini menyukai tanaman yang sudah membusuk. Kumbang merusak akar atau batang tanaman. Biasanya pada siang hari kumbang bersembunyi di parit atau selokan. Pemberantasan hama dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Pemberantasan hama secara mekanis adalah pemberantasan hama dengan menggunakan alat. Pemberantasan hama secara kimiawi adalah pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida. Pestisida adalah zat yang beracun untuk membunuh hama. Pestisida pembasmi serangga disebut insektisida. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan hama itu banyak ya, bisa berupa ulat, gerayak, ulat tanah, belalang, kelereng, kupu-kupu, kutu, dan juga rayap. Nah, jadi hama itu menyerang ke tanaman. Dengan adanya hama bisa membuat tanaman menjadi rusak, Busuk. ya menjadi busuk dan tidak bisa digunakan
digunakan atau diolah. Nah, di sini Ibu ada sebuah permainan, yaitu mencari, bentar ya, mencari nama-nama binatang yang mencari hama binatang yang tadi setelah kita baca. Boleh nanti kalian maju satu-satu. Sekarang coba siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Kira-kira apa ya yang ada di sini ya? Boleh Erika? Udah, Bu. Nah, di sini ada beberapa nama binatang yang menjadi hama yang telah kalian temukan. Ada lalat, siput, tikus, dan kutu. Nah, sebenarnya ada lagi nih yang lain nih. Ya, di sini Ibu lingkarkan. Ini rayap. Terus ada ini ulat. Selanjutnya ada Kumbang, Bu. nah, benar, kumbang. Selanjutnya ada Belalang, Bu. Belalang, benar. Belalang. Ada lagi tak ya? Wereng. Ya, benar, wereng. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu kan hama-hama yang menyerang tanaman. Dan masih ada banyak lagi. Ini hanya beberapa yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya coba buka bukunya halaman 78. Di situ ada mengenal kalimat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kalimat perintah dan juga kalimat tanya. Nah, coba kalian perhatikan slide yang Ibu ada yang ada di depan ini. Jadi, kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintahkan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Nah, biasanya kalimat perintah ini diakhiri dengan tanda seru. Nah, sebagai contohnya, nomor 1, belajarlah dengan giat. Itu kalimat perintah atau bukan? Kalimat perintah. Selanjutnya, tolong siram tanaman itu. Apakah itu termasuk kalimat perintah? Termasuk. Nah, coba sekarang kalian buat contoh kalimat perintah. Tolong tutup pintu itu. Benar. Ada lagi? Erika bagaimana? Tolong Faila membeli tomat di pasar. Benar. Jadi kalimat perintah itu sudah tahu kan, berarti kan sudah paham? Sudah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kalimat tanya. Jadi kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapatkan jawaban berupa informasi, penjelasan, ataupun pernyataan. Nah, biasa kalimat tanya ini diakhiri dengan tanda tanya. Nah, coba di sini Ibu kasih contoh. Yang pertama, kemana Ibu pergi? Itu termasuk kalimat tanya atau bukan? Termasuk. Selanjutnya, berapa harga boneka ini? Apakah termasuk kalimat tanya? Termasuk. Nah, coba sekarang kalian membuat contoh dari kalimat tanya. Saya, Bu. Ya, boleh Erika? Kapan kita akan mengerjakan tugas kelompok? Benar. Yang lain? Mengapa petani bisa gagal panen? Nah, benar. Jadi sekarang kalian sudah mengerti kan tentang kalimat perintah dan juga kalimat tanya. Nah, sekarang coba kalian buka buku halaman 80. Coba sekarang kalian lihat. Di situ kan ada gambar orang
mau melakukan pertanian. Di situ kira-kira dia mau menanam apa ya? Jagung. Nah, kira-kira gambar pertama itu yang mana? Nah, kalian urutkan, habis itu baru kita buat cerita. Nah, gambar pertama itu yang mana ya? Gambar yang pertama satu, Bu. Satu itu dia sedang apa ya? Membeli bibit. Nah, dia membeli bibit jagung. Bibit jagung. Yang kedua? Nomor 5, Bu. Benar, nomor 5 itu dia sedang ngapain ya? Mencangkul. Dia mencangkul untuk menanam bibit jagung. Yang selanjutnya? Gambar nomor 4. Yang nomor 4 dia tuh sedang ngapain ya? Memberi tanda. Benar. Nomor 4 ya, setelah dicangkul tadi dia menanam, menaburkan bibit-bibit jagung. Selanjutnya adalah nomor 2. Nomor 2 itu gambar apa ya? Jagung. Jagungnya sudah besar. Pohon jagungnya sudah besar. Dan yang terakhir nomor 3. Petaninya sedang memanen. Benar, memanen. Nah, coba sekarang kalian coba buat cerita dari gambar-gambar ini. Bisa tidak? Ayo, ibu bantu. Jadi pertama, kan gambar nomor 1, Pak Ujang pergi ke pasar untuk membeli bibit jagung. Setelah membeli bibit jagung, Pak Ujang pulang dan pergi ke sawah untuk mencangkul tanah. Setelah mencangkul tanah, Pak Ujang pun menaburkan bibit jagung. Setelah beberapa bulan, bibit jagung yang telah Pak Ujang tanam akan tumbuh dan membesar. Setelah itu, Pak Ujang memanen jagung. Benar. Sekarang coba kalian tahu tidak lagu yang ada hubungan dengan jagung? Tak tahu, Bu. Sekarang kita nyanyi dulu yuk, refreshing, kita nyanyi lagu Menanam Jagung. Yeay. Buka lagunya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya, Bu. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil palumu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun tanah. Cangkul, beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna untuk semua. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, di kebun kita. Yeay. Nah, selanjutnya coba sekarang kalian buka halaman 82. Nah, di situ ada latihan soal, coba kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit, setelah itu dikumpulkan.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi sekarang boleh dikumpulkan. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian tugas di rumah, yaitu membuat clipping. Kalian tahu tidak clipping itu apa? Nggak tahu, Bu. Jadi, clipping merupakan buku yang berisi kumpulan artikel atau gambar mengenai suatu hal dalam bidang tertentu. Dengan membuat clipping, kita dapat mengumpulkan informasi tentang suatu hal yang tadi, sehingga kita dapat mengetahui lebih dalam tentang sesuatu tersebut. Bisa di bidang pendidikan, bisa di bidang ekonomi, bidang pertanian. Nah, hari ini Ibu akan memberi kalian tugas membuat clipping tentang pertanian, tentang pembelajaran kita tadi, yaitu hama yang mengganggu pertanian. Jadi di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, sediakan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu artikel yang akan di-clipping, kertas HVS, gunting, lem, penggaris, spidol, dan spidol warna-warni. Selanjutnya adalah carilah artikel yang akan kita clipping. Misalnya tentang tugas kita adalah pertanian, yaitu hama. Carilah di buku, bisa di majalah, surat kabar, ataupun di internet. Nah, setelah menemukan materi yang akan kita clipping, kita gunting. Terus kita pisahkan antara judul, isi, sama gambarnya. Lalu kita buat format di kotak HVS dengan menggunakan penggaris dan spidol. Lalu tulis di bagian atasnya tuh judulnya tentang hama pada pertanian, nah, gitu ya. Habis itu setelah sudah, tempelkan gambar, materi, dan isi yang tadi sudah kita gunting. Nah, setelah clippingnya sudah selesai, susun menjadi buku dan clipping bisa dikumpulkan. Pokoknya nanti buatnya sekreatif mungkin dan carilah informasi sebanyak-banyaknya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah pertanian merupakan sumber daya hayati yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Terus kita tadi sudah belajar tentang kalimat tanya dan kalimat perintah. Baiklah, setelah berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.